Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan selalu diberkahi dengan profit konsisten. Oke, di video kali ini ada hal yang sangat menarik dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk sharing analisa dan entry-nya. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang lain yang baru mempelajari teknik ini. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di playlist materi ini terdapat video yang menjelaskan secara detail mengenai teknik ini. Dan untuk diskusi mengenai teknik ini, teman-teman bisa ke komentar yang saya sematkan di setiap video baru. Di sana teman-teman bisa diskusi dengan saya pribadi atau dengan teman-teman yang lain. Atau jika teman-teman mendapatkan peluang setup untuk entry, teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar yang saya sematkan, sehingga nantinya bisa menjadi bahan diskusi untuk teman-teman yang lain. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Dian Nugroho. Malam bang, enak nih ulas analisa lagi. Sharing entry per CHF Jepang Yen, sahur tadi ada setup dominan full margin, pasang PO kejemput siang take profit di 261. Kalau dapat entry yang tepat tuh rasanya seneng banget bang. Oke, kita akan analisa per CHF Jepang Yen di time frame 1 karena abang menggunakan setup buy dominan break di pagi hari. Artinya ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market merespon setup buy dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini, harga naik sampai ke level Fibo 261 dan tepat di level Fibo 261, harga membuat penurunan kembali. Disinilah keistimewaan level Fibo yang penarikannya menggunakan kaidah setup dominan atau CB1. Biasanya market selalu merespon setiap level Fibo-nya. Karena itu setiap level Fibo digunakan sebagai target untuk take profit. Jika kita lihat di sini, di setup dominan break ini juga terdapat setup full margin. Tentunya kita tahu setup full margin adalah ada base di dalam setup yang bertepatan dengan level Fibo 50. Ini adalah base-nya. Saat setup terbentuk, harga koreksi ke base tersebut. Lalu market merespon base ini dan harga naik sampai ke level Fibo 261. Di sini setupnya sangat cantik, bang. Untuk base-nya kita akan lihat di time frame 4 apakah setup ini terbentuk di base. Jika kita lihat di sini benar sekali terdapat base. Ini adalah base buy yang abang gunakan di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base-nya tersebut. Jika setup terbentuk di base, maka potensi untuk win rate-nya sangat tinggi. Karena itu saya menyarankan untuk entry menggunakan setup CB1 atau dominan saat harga berada di base di time frame 4. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Imik Miki. Ikut sharing entry tadi pagi New Zealand USD ada base buy H4, entry dominan H1, TP di 261 bang. Oke, kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Abang menggunakan base buy, kita akan tandai terlebih dahulu untuk harga terakhir dalam penurunan tren tersebut. Lalu kita akan lihat di sebelah kiri apakah harga ini terbentuk di base. Jika kita lihat di sini abang menggunakan base buy yang ini adalah dua base, maka kita bisa tandai kedua base tersebut. Saat ini harga tepat berada di base di time frame 4. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini di time frame 1 juga market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan Fibonacci untuk mengetahui seberapa jauh market merespon setup buy dominan break tersebut, seperti biasa level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di shadow dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle dominan. Jika kita lihat di sini market merespon setup buy dominan break tersebut dan harga naik sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik bang, harga naik hampir tanpa adanya drama. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Arif Pianto. Selamat malam kak, izin share Euro USD H4 ada base sell H1 dominan break. Ambil posisi sell TP 161. Makasih ilmunya kak. Oke, kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4.
Karena abang menggunakan base sell, artinya base yang ini kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Sepertinya untuk hari ini banyak sekali market yang membuat setup dominan break. Setup dominan break ini adalah setup yang polanya sangat mudah untuk dipelajari dan dikuasai, karena syaratnya kita hanya menunggu candlestick keluar dari candle dominan tersebut, minimal 3 candle. Jika kita lihat di sini, candle bear ketiga ini yang break candle dominan ini. Lalu harga membuat koreksi setelah setup terbentuk. Ini juga merupakan setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Kita akan lihat di sini. Syarat untuk setup full margin, yang pertama adalah base di dalam setup, dan yang kedua adalah harga koreksi ke base tersebut. Jika kita lihat di sini, harga merespon setup sell dominan break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 161. Karena setup bisa dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Jika abang entry tepat di level Fibo 50 dan ambil take profit di level Fibo 161, secara rasio profitnya sudah cukup banyak bang. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mas Jun FX, izin store setup bang, hari ini saya sell di UJ, setup dominan sell base sell H4. Oke, kita akan analisa pair USD Jepangian di time frame 4 karena abang menggunakan base sell, artinya kita akan lihat di sini. Kita akan tandai untuk harga terakhirnya. Apakah di sebelah kiri sini ada base sell? Di sini harga berada di base sell yang ini. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika menggunakan acuan setup dominan break yang ini, artinya candle bear ini yang merupakan kunci atau poin setup dominan break ini terbentuk. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga turun sampai ke level Fibo 161. Di sini ada dua konsep base. Jika abang menggunakan base sebelumnya, artinya abang menggunakan candle bull ini sebagai acuannya dan candle bear ini sebagai candle yang breaknya. Tapi di sini ada base yang baru terbentuk. Kita akan coba lihat di time frame 4-nya lagi. Jika kita lihat di sini, ini adalah base yang baru terbentuk di time frame 4. Lalu setelah base itu terbentuk, harga koreksi naik. Dan ini juga bisa digunakan. Kita bisa menggunakan base-base yang baru terbentuk. Jika kita ingin mengetahui apakah base ini direspon oleh market, kita bisa tukar time frame ke time frame 1 dan melihat apakah di situ market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan. Karena jika kita lihat di sini, market merespon dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui apakah market bergerak sampai ke level Fibo 161 atau lebih. Jika kita menggunakan konsep candle base yang baru, saat ini harga bergerak turun melebihi level Fibo 161 dan masih berpotensi untuk ke level Fibo 261 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Oke, thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Andi Setianto. Pagi tadi dapat entry Euro USD H4 best buy, H1 ada CB1 buy, TP di 261. Thanks bang. Oke, kita akan analisa pair Euro USD lagi. Kita akan lihat di time frame 1 karena abang menggunakan setup buy di time frame 1 dan terbentuknya di pagi. Jika kita lihat di sini tidak terbentuk setup di time frame 1-nya bang. Karena jika menggunakan konsep dominan, di sini tidak ada candle dominan dan di sini juga terbentuk IB yang di-break oleh satu candle atau IB yang berbentuk engulfing. Artinya kita gunakan adalah setup CB1 break. Jika kita lihat di sini tidak ada candle bull sebagai calon CB1 yang di-break oleh candle bull lagi. Di sini terlihat semuanya adalah candle bear. Artinya untuk konsep CB1 di sini tidak menggunakan konsep CB1 dan untuk konsep setup dominan di sini juga tidak ada candle dominan bang.
Sedangkan untuk di time frame 4-nya kita akan lihat di sini. Untuk di time frame 4-nya di sini ada base. Ini adalah base dan ini bukan base. Kenapa ini bukan base? Karena ini memerlukan 2 candle untuk di break. Sedangkan konsep base ingaf yang kita gunakan, satu candle di break oleh satu candle. Contohnya adalah ini. Satu candle bear ini di break oleh satu candle bull. Sedangkan ini satu candle bear ini di break oleh 2 candle bull. Karena candle bull ini belum mampu break candle bear ini. Artinya ini tidak bisa dikatakan sebagai base ingaf. Jadi kita akan menggunakan base yang ini. Jika kita menggunakan base yang ini, base ini sudah di break oleh harga. Setiap base yang sudah di break oleh harga di time frame 4-nya itu tidak bisa digunakan lagi base ini. Tapi thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini jawabannya membantu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Arfi Fauji. Salam profit dari Bekasi bang. Masih ada posisi buy di New Zealand CHF nih bang. Base buy H4 lumayan jauh. Entry H1 setup dominan buy. Semoga sampai TP di 261. Oke, kita akan analisa pair New Zealand CHF di time frame H4. Karena menggunakan base buy di time frame H4, kita akan tandai terlebih dahulu untuk harga terakhir dalam tren penurunan tersebut. Lalu kita akan lihat di sebelah kiri, apakah harga terakhir itu terbentuk di base. Jika kita lihat di sini ada base di bulan September. Cukup jauh bang untuk menggunakan base di bulan September. Base yang sangat jauh bisa digunakan tapi tidak disarankan. Lebih baik menggunakan base yang terdekat dengan harga. Tapi kita akan lihat di sini bagaimana respon market terhadap base tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini market merespon dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci. Jika kita lihat di sini, harga bergerak sampai ke level Fibo 161 dan di sini market berpotensi membuat setup pembalikan, yaitu setup sell CB1 break. Jika candle CB1 ini di break oleh candle bear, maka setup pembalikan itu terbentuk. Dan jika menggunakan konsep yang saya gunakan, jika terbentuk setup pembalikan di setiap level Fibo, seperti ini contohnya di level Fibo 161, maka yang terbaik adalah kita close posisi apapun hasilnya. Jika setup CB1 break ini direspon oleh market, maka market berpotensi untuk turun kembali. Karena itu paling aman jika terdapat setup pembalikan di setiap level Fibo, kita close posisi. Oke, thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.